It was with me my entire life, yet it never crossed my mind. October 18th, 2022. I'm a 12-year-old out-of-shape kid. Day after day, it quickly takes over my YouTube recommendations. I just come across a fitness YouTube video. That day, I would make a decision that would change the trajectory of my entire life. Hal itu terjadi sepanjang hidup saya, namun tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. 18 Oktober 2022, saya seorang anak berusia 12 tahun yang tidak berbentuk hari demi hari dengan cepat mengambil alih rekomendasi YouTube saya. Saya baru saja menemukan video YouTube kebugaran. Hari itu, saya akan membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidupku. I started with a workout routine in my little home gym, stuck to it, and stayed consistent. As November 2022 rolls by, I've just finished my first month of lifting weights. By then, I've cut out time wasters such as video games and the endless scroll of social media. As the months passed, my workout routine became more and more refined by trying out different exercises and workout routines. By December 2022, I could visibly see myself packing on muscle in the mirror. Saya memulai dengan rutinitas latihan di gym rumah kecil saya dan tetap konsisten hingga November 2022 berguling. Saya baru saja menyelesaikan bulan pertama angkat beban. Lalu saya sudah menghentikan aktivitas olahraga seperti video game dan scroll yang tidak ada habisnya, media sosial. Setelah berbulan-bulan berlalu, rutinitas latihan saya menjadi semakin disempurnakan dengan mencoba berbagai latihan dan rutinitas latihan pada bulan Desember 2022. Saya dapat melihat diri saya membangun otot di cermin. The gym has led me to countless self-improvement channels which has helped me improve my life in other areas too. Ladies and gentlemen, my name is Aaron Wang. I'm a 13-year-old entrepreneur, weightlifter, and endurance running athlete. I can save you time and wasted effort. In my TED Talk today, I'm going to share with you what I learned from lifting weights at a very young age, 12 years old. Gym telah membawa saya ke saluran pengembangan diri yang tak terhitung jumlahnya, yang telah membantu saya meningkatkan kehidupan saya di bidang lain. Hadirin sekalian, nama saya Aaron Wang. Saya seorang pengusaha angkat besi berusia 13 tahun dan atlet lari ketahanan. Saya dapat menghemat waktu Anda dan usaha yang sia-sia dalam TED Talk saya hari ini. Saya akan berbagi dengan Anda apa saja yang saya pelajari dari angkat beban di usia yang sangat muda, yaitu 12 tahun. Here's the 3 big lessons I've taken away from lifting weights. Firstly, lifting has led me to value my overall health. Not only will it speed up my progress, but make me enjoy it more in the meantime. For instance, I was chowing down disgusting sugary foods such as processed fancy chocolates and gigantic servings of potato chips. However, I began doing my research on what I was actually filling my body with. My sources of proteins, carbohydrates, healthy fats, and nutrients that those foods actually contain. Now I'm eating an aggressively clean diet and loving it, fueling my body with what it actually craves. Inilah 3 pelajaran besar yang saya ambil dari angkat beban. Pertama, angkat beban telah membawa saya pada nilai kesehatan saya. Secara keseluruhan, tidak hanya akan mempercepat kemajuan saya, tetapi juga membuat saya lebih menikmatinya. Sementara itu, misalnya saya sedang makan makanan manis yang menjijikan seperti itu, sebagai olahan coklat mewah dan keripik kentang dalam porsi besar. Namun saya melakukan penelitian tentang apa yang sebenarnya saya rasakan di tubuh saya dengan sumber protein, karbohidrat, lemak sehat, dan nutrisi yang sebenarnya dikandung oleh makanan tersebut. Sekarang, saya makan diet bersih yang agresif dan penuh kasih sayang untuk mengisi tubuhku dengan apa yang sebenarnya diinginkannya. As well, I often stayed up past midnight playing video games on a school day. I was chronically sleep deprived and it cost me a fully functioning brain and my mental clarity. Secondly, lifting has taught me the value of delayed gratification. Picture this. You're standing in front of a mirror, unhappy with what you see. You take the first step, the decision to choose the gym over an extra hour of sleep. Saya juga sering begadang lewat tengah malam bermain video game di hari sekolah. Saya sangat kurang tidur dan itu membuat saya kehilangan otak dan mental saya yang berfungsi penuh.
Kejernihan yang kedua telah mengajari saya nilai dan kepuasan yang tertunda. Bayangkan ini, Anda berdiri di depan dari cermin yang tidak senang dengan apa yang Anda lihat. Anda mengambil keputusan langkah pertama untuk memilih gym daripada tidur 1 jam ekstra. You get up early, already feeling the ache of the coming workout. Weeks pass, your muscles scream in rebellion, but you silence them with determination. You taste the bitterness of chicken and the blandness of salads, searing clear away from the instant pleasure junk food. Anda bangun pagi-pagi sudah merasakan sakitnya minggu-minggu latihan yang akan datang. Lewat jeritan otot Anda dalam pemberontakan. Tetapi Anda membungkamnya dengan tekad. Anda merasakan pahitnya ayam dan hambarnya salad yang membara, menghilangkan kenikmatan instan dari junk food. Days blur into weeks. Weeks blur into months. The weight on the bar increases. There are moments where you feel the urge to quit, to give up. Frustration creeps in. But you're not about to give up just like that. Then one day, flex, and it happens. You notice a muscle you haven't seen before. Small, it's there, it's progress. That small glimpse fuels your determination. It's not about aesthetics anymore. It's about becoming the best version of yourself. Hari-hari berubah menjadi minggu-minggu. Minggu-minggu berubah menjadi bulan-bulan. Beban di palang bertambah. Ada saat-saat di mana Anda merasakan dorongan untuk berhenti untuk menyerah. Rasa frustasi merayap, tetapi Anda tidak akan menyerah begitu saja. Lalu suatu hari melenturkan, dan itu terjadi pada Anda. Perhatikan otot yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Itu ada kemajuan. Begitulah glimpse merasakan tekadmu. Itu bukan tentang estetika lagi, ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sekarang. Now repeat that process with your work, passions, not over years, not over decades, but over a lifetime. Finally, the physical exercise transformed my mindset for the better. I've learned how to practice gratitude. In life, it's very easy to get lost in the chaos of a million small tasks and forget what you've accomplished. Appreciation reminds you of victories, big or small. It's about recognizing the efforts of others too. Ulangi proses itu dengan semangat kerjamu. Jangan bertahun-tahun, bukan puluhan tahun, namun seumur hidup. Akhirnya latihan fisik itu mengubah pola pikirku menjadi lebih baik. Aku sudah belajar bagaimana mengamalkan rasa syukur dalam hidup. Sangat mudah tersesat dalam kekacauan sejuta. Kecil tugas dan lupakan apa yang telah Anda capai. Penghargaan mengingatkan Anda pada kemenangan besar atau kecil. Ini tentang mengakui upaya orang lain juga. So, life is short. Appreciate the sunshine on your face, the taste of a good meal, and the warmth of a hug. It's these small things that fill your life up with richness and meaning. As well, I've forged mental toughness that I did not know was possible. Along in this journey, I've run 50 kilometers. That's an ultra marathon. It wasn't a walk in the park. I had to push myself to the limits and not to give in to my excuses. Jadi hidup ini singkat. Hargai sinar matahari di wajahmu, rasakan makanan enak, dan hangatnya pelukan. Hal-hal kecil inilah yang mengisi hidupmu dengan kekayaan dan makna. Aku memaksakan ketangguhan mental yang aku tidak tahu mungkin terjadi di sepanjang hidupmu. Perjalanan ini aku telah berlari sejauh 50 km. Itu adalah ultramarathon. Bukan jalan-jalan di taman. Aku harus mendorong diriku hingga belas dan tidak menyerah pada alasanku. A strong body makes a strong mind. For me, picking up that dumbbell was the first step for me. But every single marathon starts with one single step. You'll walk stronger, stand taller, and face life, most importantly, with an unbreakable spirit. Today, ladies and gentlemen, I ask you to take your first step. Tubuh yang kuat membuat pikiran yang kuat. Bagi saya, mengambil halter itu adalah langkah pertama bagi saya. Tapi setiap maraton dimulai dengan satu langkah. Anda akan berjalan lebih kuat, berdiri lebih tinggi, dan menghadap kehidupan yang paling penting dengan semangat yang tak terpatahkan. Hari ini, hadirin sekalian, saya bertanya kamu untuk mengambil langkah pertamamu. It's about becoming the best version of yourself. We only get one body each, so why not sculpt it to its full potential? That's why I'm going to continue this journey.
It's about standing strong, both physically and mentally, against the sands of time. Only you can change your life, nobody else. Thank you. Thank you, Aaron. And I know he is. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita hanya mendapatkan satu tubuh masing-masing, jadi mengapa tidak membentuknya secara maksimal? Itulah mengapa saya akan melanjutkan perjalanan ini tentang berdiri kuat baik secara fisik dan mental. Melawan pasir waktu, hanya kamu yang bisa merubah hidupmu. Tidak ada orang lain yang berterima kasih. Kamu berterima kasih pada besi, dan aku tahu dia.